Saudara, terkait pemecatan Ketua Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer dari jabatan Komisaris Utama di salah satu anak perusahaan BUMN, kita terhubung dengan Ketua Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, dan salah satu pegiat media sosial Eko Kuntadi. Kita ke Bang Noel dulu. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat sore, Mbak. Iya. Selamat sore juga, Eko. Bang Noel, ini kita langsung ke Bang Noel dulu. Jadi betul dipecat dari jabatan Komisaris Utama gara-gara jadi saksi Munarman? Iya, persis. Iya, betul berarti ya? Betul. Itu asumsi atau pemikiran asumsi dari Bang Noel aja atau seperti apa? Apanya tuh, Mbak? Soal pemecatan ini memang gara-gara jadi saksi Munarman? Ya, salah satunya sebetulnya ini ada dendam lama di lingkaran Jokowi berkaitan dengan saya selama ini kritik beberapa menteri. Nah, kasus Munarman ini aja engel aja. Itu masuk untuk menyingkirkan saya. Tapi sekali lagi apa yang saya lakukan itu tujuannya adalah bagaimana kita coba rekonsiliasi. Pertama itu, kedua, bangsa ini hentikanlah namanya narasi kebencian dan perpecahan. Karena saya juga sudah terlalu muak dengan narasi-narasi kebencian yang dilakukan kawan-kawan Eko dan yang lain-lainnya. Apalagi kemarin saya sudah dicopot, hari ini mereka pada hore. Bahkan tadi pun saya pakai baju Mega Ultra udah dilarang juga, tapi nggak apa-apa, saya senang. Oke. Saya bangga sekali, saya bangga. Tapi gini, saya sekali lagi saya memaafkan mereka yang membenci saya. Saya harus konsisten di pilihan itu. Saya harus belajar memaafkan orang hari ini. Artinya gini, ya saya ceritakan ke anak saya juga. Terkadang saya ingin meneteskan air mata juga dalam hal ini. Karena ayahnya dicopot, kemudian dicaci maki, tanpa dasar yang menurut saya kena pandangan saya. Padahal selama mungkin kalau Eko dan kawan-kawan tahu, boleh langsung tanya bagaimana peran saya melawan kelompok-kelompok intoleran di perusahaan saya. Karena kan tidak ada pintu masuk untuk menggeser saya. Soal performa kerja bisa dilihat semenjak saya jadi komisaris utama di Mega Ultra, itu perusahaan rugi. Perusahaan rugi yang ada untungnya. Setelah saya masuk, tanya, labanya berapa? Per hari ini 35 miliar. Itu bukan bohong dan itu fakta. Sama itu, kedua, tidak ada celah juga untuk memecat saya karena kasus saya yang tercela berkaitan dengan korupsi. Begitu juga dengan kasus-kasus yang hukum yang lainnya. Jadi alhamdulillah saya dipecat karena sikap dan pandangan politik saya. Itu, Mbak. Dan saya juga terima kasih dengan Eko yang membuat narasi-narasi tentang saya sebagai teroris, membela teroris sama dengan teroris dan copot saya. Artinya ini hal yang keji. Dalam proses hidup saya ketika saya melawan Orde Baru salah satu kejahatannya adalah menstigma orang yang beda pandangan. Kedua, membunuh orang secara perdata, yaitu pekerjaannya. Oke, Mas Eko, tadi kata Bang Noel ini kepemecatan dari Komisaris Utama karena ada dendam lama. Tanggapan dari Mas Eko sendiri seperti apa? Pertama, saya nggak tahu alasan pemecatannya. Karena mungkin kan pergantian komisaris itu ya di sebuah perusahaan biasa-biasa aja. Dan yang kedua, saya nggak ada urusan mau jabatan apa, Noel mau duduk di mana, itu bukan urusan saya. Yang saya kritisi hanya alasan kenapa dia membela seorang tersangka teroris. Itu yang saya kritisi. Saya nggak terlalu peduli soal jabatan dan lain-lain. Tadi kalau kebetulan sebelum taping ini Noel masih pakai baju Mega Ultra, saya cuma bercanda. Loh, itu masih pakai baju Mega Ultra. Artinya Noel ingin mengatakan bahwa dia masih mencintai Mega Ultra tapi sangat nyesel karena dipecat gitu. Jadi tapi kalau untuk soal dendam lama, kalau tanggapan dari Mas Eko sendiri? Ya nggak tahu, saya baru kenal Noel juga nggak terlalu lama. Bagaimana mau dendam lama, wong kenalnya juga baru. Tapi pada prinsipnya begini deh. Pada prinsipnya yang dikritisi atau yang saya kritisi adalah peran Noel atau alasannya ketika dia membela Munarman sebagai tersangka terorisme. Alasannya yang kita kritisi, jadi nggak ada urusan dengan jabatan dan lain-lain.
Alasan itu yang membuat saya kaget, misalnya soal dia teman Munarman dan hal-hal yang membuat menurut saya soal narasi kebencian itu yang nggak tepat juga kalau cuma di stigma atau distempel pada orang-orang yang mengkritisi gerakan-gerakan radikal. Justru yang memulai narasi kebencian sejak lama itu adalah kelompok-kelompok radikal. Mereka yang selalu menggunakan agama sebagai tunggangan politik untuk mentransformasi atau untuk meneriakan narasi-narasi kebencian pada orang yang berbeda. Stigma kafir, sesat, halal darahnya itu lebih sering dikelontarkan oleh kelompok-kelompok itu ketimbang oleh teman-teman saya. Oke, jadi kalau kata Mas Eko Kun tadi, ini alasannya kenapa jadinya membela Munarman. Kalau Bang Noel sendiri bagaimana? Kan tadi alasannya sudah dijelaskan. Ini kan polarisasi pasca 2014, 17 dan 19 ini kan begitu menguat di bawah, Mbak. Gitu. Nah, tugas kita sebagai kader bangsa yang punya komitmen terhadap ideologi Pancasila, yang menunjukkan dong bahwa kemanusiaan, persatuan, keadilan dan sebagainya itu ditunjukkan dalam praktek, jangan sebagai jargon dong. Gitu loh. Jangan kayak Orde Baru yang paling Pancasilais. Pancasilais itu ikut persepsi kekuasaan. Gitu loh. Pancasila itu harus dengan praktek, bukan dengan teori, dengan jargon. Dalam hal ini saya membela Munarman, saya jelaskan Munarman itu kawan saya dulu. Kawan saya. Lantas orang tiba-tiba, wah itu kawannya teroris. Buset deh. Ngeri sekali langsung ke stigma saya. Pertama itu. Kedua, saya coba menceritakan, ini saya sebagai saksi meringankan. Saksi meringankan ya, ingat, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Saksi meringankan itu dilindungi oleh undang-undang. Itu tidak bisa dipidana. Jadi ketika saya berkawan pun dibatasi, lantas ketika saya bicara tentang rekonsiliasi pun dilarang, bicara tentang rasa kemanusiaan pun saya dibatasi. Saya melihatnya mengeri sekali hari ini masyarakat kita. Kita punya tanggung jawab moral, punya tanggung jawab politik dalam persoalan ini, Mbak. Oke, Bang Noel, tapi kalau Bang Noel sendiri memang sudah memperhitungkan resikonya, konsekuensinya akan terjadi seperti ini ketika ada pembelaan terhadap Munarman. Mbak, ketika saya melawan Orde Baru, saya yakin 1000 kali menghadapi kematian. Kalau cuma pemecatan kan biasa aja. Jadi nggak terlalu kaget lah saya dengan hal ini. Ya, tapi emang yang membuat saya sedih ketika saya tidak mampu lagi melihat anak saya menangis itu karena ayahnya dipecat. Karena ini persoalan perdata atau hak hidup anak saya. Tapi ya nggak apa-apa. Saya maafkan mereka yang membenci saya. Saya maafkan Dini Siregar, Eko Kun tadi dan kawan. Hari ini ramai mereka membuat karangan bunga, terima kasih Noel udah dipecat dan bla bla bla, bahkan saya dihina di mana, tapi saya senang, saya bangga, saya dapat kehormatan yang pertama saya dapatnya apa? Saya dipecat bukan karena korupsi, bukan karena narkoba, bukan karena hal yang tercela, karena sikap dan pandangan saya ingin bangsa ini rekonsiliasi. Oke, Mas Eko, narasi kebencian. Oke, Mas Eko, sudah tepatkah kemudian jika dikatakan komisaris utama menjadi saksi yang meringankan khususnya untuk kasus terorisme? Dari pandangan Mas Eko sendiri seperti apa? Nggak penting soal jabatan Noel apa bagi saya. Jadi Noel bersaksi itu bukan sebagai komisaris utama, dia bersaksi sebagai pribadi. Dan yang kedua soal pemecatan juga belum tentu ada hubungannya dengan posisi dia sebagai saksi. Bahwa ada sebagian orang yang teriak-teriak pecat dan lain-lain itu reaksi publik saja. Saya sendiri nggak pernah mempersoalkan apa jabatan Noel mau jabatan apapun bukan urusan saya. Yang saya persoalkan adalah alasan dia tampil sebagai saksi yang meringankan seorang terduga teroris hanya karena pertemanan. Itu yang saya persoalkan. Kalau kemudian konsekuensinya dia sekarang dia sebagai komisaris BUMN dan menurut Noel dipecat gara-gara itu hal yang lain menurut saya, dan itu bukan menjadi hal yang penting untuk saya pikirkan. Saya pikir itu. Dan ketika Noel ngomong bahwa saya dipecat bla bla bla, kemudian ngomong bahwa ini hak perdata dan lain-lain, mestinya Noel membuktikan apakah surat pemecatannya itu berkenaan dengan dia sebagai saksi teroris
atau ada alasan lain, atau ini pergantian biasa, saya nggak tahu. Sorry Om, sorry. Gini, saya sudah nanyakan langsung, tidak ada alasannya. Gitu. Itu langsung dari katanya kementerian. Tapi saya yakin ini kena berkaitan, karena kan ada rentetan waktu. Rentetan waktunya ketika saya bersaksi di persidangan Munarman, kemudian ada aksi reaksioner yang dilakukan Denny Siregar dengan narasi-narasi yang coba menstigma saya, kemudian copot, akhirnya termobilisasi gerakan-gerakan yang meminta saya juga untuk dicopot. Dan aksi itu 3 kali di BUMN, sekali di kantor saya, kemudian mau aksi juga di gereja saya, kemudian juga mau menyerbu markas Jokowi Mania. Artinya ketika mereka menolak terorisme, perilaku mereka bentuknya adalah bentuk teror. Gitu. Dan bentuk teror mereka berhasil. Dengan apa? Dengan hari ini saya dicopot. Sekali lagi kok, tidak ada berkaitan dengan kinerja. Kinerja saya hari ini bagus. Anda boleh bisa cek apakah benar pernyataan saya bahwa perusahaan Mega Eltra ini untung atau tidak. Pertama saya jawab untung 35 miliar per hari ini ketika saya keluar. Selama ini tidak pernah untung. Pernah untung 1 miliar itu pun karena dibantu modal. Hari ini tanpa modal, hanya modal semangat, pembenahan di dalam, dan itu untung. Oke, jadi kalau menurut Bang Noel ini soal kinerja tidak ada hubungannya begitu. Nah, kalau keyakinan dari Mas Eko Kun tadi ini, tadi Bang Noel bilang ada dendam yang memang sempat mengkritisi beberapa menteri. Mas Eko Kun tadi bagaimana tanggapannya soal ini? Iya, soal mengkritisi beberapa menteri, saya juga sering mengkritisi beberapa menteri, mengkritisi kebijakan-kebijakan yang salah, itu hal yang biasa. Dan itu normal-normal saja. Saya ingin mengatakan begini, seperti cara berpikir Noel ketika membela Munarman sebagai teman, penarikan kesimpulan bahwa dia dipecat karena pembelaan itu kan nggak ada bukti. Kalau ada surat pemecatannya bahwa Noel dipecat karena kasus-kasus itu clear secara hukum. Tetapi kan itu asumsi yang pertama bahwa Noel sekarang dicopot dari komisaris Mega Eltra sebagai anak perusahaan dari BUMN. Ada waktu, ada time frame memang yang bisa orang mengambil keputusan itu. Tetapi dalam konteks ini apakah benar seperti itu kan perlu dikonfirmasi ke BUMN. Apakah Noel dipecat karena tindakannya membela Munarman? Misalnya, kalau yang saya kritisi adalah alasan pembelaannya. Soal Noel mau duduk di jabatan apa itu bukan menjadi hal yang penting bagi saya. Karena nggak penting siapa, tapi yang paling penting kenapa dia melakukan itu. Oke, jadi kalau kata Mas Eko Kun tadi, ini hanya keyakinan Bang Noel saja. Bang Noel, terakhir, langkah apa yang akan diambil? Terimakah dipecat? Tetap di barisan Jokowi? Karena saya bukan orang yang haus kekuasaan, karena saya lahir dari dunia gerakan, resiko dan konsekuensi ini harus saya terima. Dan saya tetap tidak lari dari garis perjuangan saya. Saya tetap mendukung Jokowi, saya tetap support 2024 Ganjar Presiden. Oke, jadi tidak ada yang berubah. Tapi untuk tetap di barisan Jokowi, tetap berarti? Oh tetap dong. Walaupun hari ini di framing saya masuk dalam grup-grup yang kemarin kelompok sakit hati, saya nggak pernah sakit hati. Oke. Saya nggak sakit hati. Saya memaafkan semua tuh yang mencaci maki saya, termasuk Eko. Jadi Eko ini berpura-pura. Saya nggak pernah mencaci maki Noel. Saya cuma ngajak Noel, ayo Noel kita lawan terorisme secara serius. Karena bangsa ini membutuhkan orang-orang yang serius melawan terorisme dan radikalisme. Itu yang paling penting menurut saya. Kita punya sama-sama punya tugas sejarah. Saya tidak mengganggu kerja kalian. Tapi juga jangan ganggu juga kerja apa yang kita lakukan. Oke. Enggak, saya nggak ganggu Anda, saya cuma mengkritik kalian kerja persoalan terorisme, biarkan saya juga bekerja sebagai orang yang punya prinsip kebangsaan. Oke, baik, terima kasih Bapak-Bapak, Ketua Jokowi Mania Immanuel Ebenezer dan juga pegiat media sosial Eko Kun tadi telah bergabung bersama kami dalam Kompas Petang. Selamat sore Bapak-Bapak.